Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa, benar-benar luar biasa, yang akan menolong saudara sekalian. Saudara, kalau pegang firman Tuhan ini, engkau tidak pernah putus asa. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan ada di sini menolong kami semua, menolong para pemirsa, walaupun mereka sekarang tidak pegang Alkitab, dan mereka ingat dalam alam bawah sadar mereka, dalam pikiran mereka, bahwa kami ditolong oleh Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, dan karena itu kami tidak pernah putus asa. Berkati kami dengan firman Tuhan ini, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara pemirsa, ayat ini harus kita rangkaikan dengan dua ayat yang lain. Yang pertama ialah Roma pasal 4 ayat 17, yang mengatakan bahwa Tuhan yang engkau sembah dalam nama Yesus berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu merujuk kepada penciptaan langit dan bumi. Tuhan berfirman, maka jadi. Tuhan berfirman, maka jadi. Jadi Tuhan bukan menjadikan.
bahan yang satu berubah menjadi bahan yang lain. Atau kayu Tuhan ubah menjadi mebel, meja atau kursi. Tidak. Ya, betul-betul yang tidak ada menjadi ada. Di mana sudah sering bertemu dengan tulisan tidak ada? Di pabrik, di PT, di perusahaan, ditulis, ditempel di situ besar-besar apa? Tidak ada lowongan. Jadi kalau sudah pegang firman Tuhan ini, sudah percaya, di situ bisa ditulis tidak ada lowongan. Tetapi bagi engkau anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, Tuhan akan buka lowongan yang lebih baik. Kami sudah buktikan terus-menerus. Karena di Batam ada begitu banyak perusahaan, begitu banyak PT. Dan banyak kesaksian mujizat Tuhan ketika orang melamar pekerjaan ke tempat sudah ditulis dengan jelas tidak ada lowongan. Kedua, ayat pendukungnya adalah dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Sebab bagi Ibrani 11 ayat 3 mendukung ayat tadi, yaitu Tuhan berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak. Apa yang tidak nampak? Pintu tertutup. Jangan berhenti lihat dari jauh, lihat dari dekat. Ternyata pintu itu tidak tertutup sebenarnya. Hanya dikatup sedikit saja, masih ada jalan untuk masuk. Oh, haleluya. Dan yang kedua lagi yang nampak itu tidak nampak menjadi nampak ialah jalan yang kelihatan dari jauh merupakan jalan buntu. Padahal itu letter L. Jadi jangan lihat masalah dari jauh, lihat dari dekat. Kalau sudah bersama dengan Yesus, itu sudah akan mengalami Tuhan membuat yang tidak nampak menjadi nampak. Kemudian ayat ini tadi, bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Ya, yang tidak ada yang mustahil. Dia berkuasa tadi menciptakan tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak. Karena itu bagi Tuhan kita tidak ada sesuatu yang mustahil. Saudara mau katakan begini, ya, kalau orang gagal panen, saya juga pasti gagal panen dalam nama Yesus. Jangan ucapkan itu. Saudara bisa mengatakan, kalau orang gagal panen, saya dapat menghasilkan panen raya. Terjadi kepada siapa? Ishak. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dia menanam pada musim kemarau dan musim paceklik. Tetapi dia menghasilkan berapa? 100 kali lipat. Malah panen raya. Dan saudara sekalian, ayat yang mendukung itu adalah dari Mazmur 126. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Mengapa orang ini berjalan maju menabur benih sambil menangis? Karena panas terik. Ini bukan hanya air mata, tapi juga air keringat. Ya, karena panas terik. Bisa saudara bayangkan. Dan kemudian berjalan maju sambil menangis, sambil menabur benih. Terus kemudian apa? Ayat yang ke-6 dikatakan, orang berjalan maju, ayat yang ke-5 ya, menabur dengan mencucurkan air mata, panas. Kemudian ini orang yang berjalan maju sambil menangis dan sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini orang yang mana ini?
Orang yang sama, tanahnya keras dan kering. Oh saudara, kalau sudah masih normal dan wajar, sudah tidak akan menanam seperti itu. Tetapi orang menanam dengan iman, saudara sekalian, saudara, tadi saya sudah katakan, menghasilkan panen raya. Oh haleluya. Oleh karena itu, hari ini peganglah janji Tuhan dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak sesuatu yang mustahil. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada masalah keuangan yang terpuruk, sudah bangkrut total pun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengangkat kembali apa yang sudah bangkrut. Dan rumah tangga yang sudah berpisah, masing-masing sudah punya teman. Laki-laki sudah punya teman, perempuan sudah punya teman. Teman khusus maksudnya. Tetapi kalau Tuhan mau memulihkan, kami sudah sering mengalaminya, saudara sekalian. Menolong orang seperti itu, ternyata karena kami percaya kepada janji firman Tuhan dalam Lukas 1:37, maka rumah tangga seperti itu pun bisa dipulihkan. Jadi pegang teguh firman Tuhan ini, jangan pernah ragu-ragu memegangnya, dan betul di jalan hidup nanti saya akan melihat bagi Tuhan tidak sesuatu yang mustahil. Ayat ini sebenarnya disampaikan di seputar Natal. Apa sebabnya? Bagi Maria, kalau dia belum menikah, tidak mungkin, mustahil bisa punya anak. Malaikat katakan, Tuhan bisa buat engkau punya anak walaupun engkau belum menikah. Itu yang tadi mustahil menjadi mungkin. Pegang teguh, maka saudara akan mengalami banyak mujizat di depan sana. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami semua berdoa, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul pegang ayat firman Tuhan ini dari Lukas pasal 1:37, supaya kami di depan sana mengalami mujizat demi mujizat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.